Dalam suatu dialog WA, saya berkata, menurut Alkitab, tidak ada seorang pun manusia yang benar. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Baik itu pendeta maupun itu nabi. Bahkan Yesus adalah keturunan pemabuk, pezina, dan pembunuh. Ini kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Perkataan saya ini menjadi bahan olok-olokan dan tertawaan dan bahkan ejekan bagi teman-teman saya Muslim. Dan bahkan ada juga teman Kristen yang menegur saya, mengatakan, masakan Yesus keturunan pezina? Ya, saya dapat memaklumi mereka karena memang mereka tidak tahu apa maksud dan tujuan Alkitab hadir di dunia ini, dan mereka tidak tahu dan tidak mengenal siapa Yesus itu. Tidak ada manusia yang sama dengan Yesus. Maka Yesus bukanlah manusia biasa yang walaupun padanya ada 100% sifat kemanusiaan. Mari kita pelajari siapa Yesus itu menurut perkataan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 38 tercatat, Yesus berkata, Aku telah turun dari surga. Tidak ada seorang pun manusia yang turun dari surga. Berarti Yesus bukanlah manusia biasa. Karena tidak ada manusia yang turun dari surga. Kata Yesus selanjutnya dalam Yohanes 8 ayat 3, Aku bukan dari dunia ini. Siapakah kira-kira manusia yang bukan dari dunia? Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Artinya Yesus bukan manusia biasa. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, Akulah dia. Ayat 9, Dia yang telah mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Ia menyertai aku. Yohanes 8 ayat 42, Aku keluar dan datang dari Allah. Dialah yang mengutus aku. Adakah manusia yang datang dan keluar dari Bapa dan mengutusnya? Tidak ada. Hanya Yesus. Artinya Yesus itu bukanlah manusia biasa seperti saya, bukan manusia biasa seperti para nabi. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada perkataan manusia seperti ini. Tidak ada. Hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, yaitu Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Ayat 11. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ini lagi yang membuat kita pusing dan tidak mengerti. Akal dan logika manusia tidak mampu memahami ini. Sampai di sinilah bahasa manusia yang bisa memperkenalkan siapa Yesus itu. Yesus di dalam Bapa, Allah Bapa di dalam Yesus. Bagaimana bisa menggambarkan ini? Sulit digambarkan dan hampir tidak bisa. Tapi itulah Yesus. Berarti dia bukanlah manusia biasa. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 28, Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, kepada manusia, kepada pengikutnya. Adakah manusia yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia? Tidak ada. Hanya Yesus yang mengaku dia bisa memberi hidup kekal kepada manusia.
Yesus memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Mari kita baca di dalam Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh aku. Dan pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya 2 atau 3 hari yang akan datang. Tidak ada. Di dalam Markus 9 ayat 31, Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, Aku akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh aku. 3 hari sesudah itu, aku akan bangkit. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya beberapa hari akan datang, beberapa saat yang akan datang? Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa mampu mengetahui. Hanya Yesus. Berarti Yesus bukanlah manusia biasa. Tercatat di dalam Matius 20:17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya. Berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan aku hukuman mati. Dari mana dia tahu itu? Dan mereka akan mengerahkan aku kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya aku diolok-olokkan, disesah, disalibkan. Pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan. Coba. Dia tahu secara terperinci apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Berarti dia bukanlah manusia biasa. Karena tidak ada manusia yang mampu mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok pada dirinya sendiri. Tidak ada. Hanya Yesus. Berarti Yesus bukanlah manusia biasa. Dalam Markus 10:33, sekarang kita pergi ke anak manusia atau aku akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi aku hukuman mati. Mereka akan menyerahkan aku ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan aku akan diolok-olokkan dan diludahi, disesah dan dibunuh. Dan hari ketiga aku akan bangkit. Banyak ayat perkataan Yesus tercatat tentang ini di dalam Alkitab. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka aku akan diserahkan untuk disalibkan. Tahu dia akan disalibkan. Sudah ada. Matius 28. Sama seperti aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Manusia mana yang pernah berkata seperti itu? Tidak ada manusia pernah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hanya Yesus. Berarti Yesus bukanlah manusia biasa. Matius 28:18. Ini menjelang dia akan pulang ke surga, menjelang kembali kepada Allah Bapaknya. Yesus mendekati murid-muridnya berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sejak dia masuk di dalam rahim Maria sampai kematiannya, dia tidak memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Dia tidak memegang. Tapi setelah selesai tugasnya itu, selesai tugasnya dan dia akan pulang ke surga Bapa di surga, dia berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah yang memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi? Tidak lain, tidak bukannya hanya Allah Bapa di surga. Hanyalah Tuhan. Adakah manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga? Tidak ada. Tidak ada. Yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi hanya Allah.
Hanya Tuhan sendiri. Jadi Yesus itu bukanlah manusia biasa seperti kita dan para nabi. Tetapi Yesus itu adalah Allah sendiri. Tuhan itu sendiri. Yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Yang mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini menjadi Yesus. Hal inilah yang tidak dapat dipahami dan tidak masuk logika manusia. Tapi itulah cerita Yesus. Tuhan datang ke dunia mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi masih ada kuasa di mana? Kuasa itu di mana selama dia jadi manusia? Ada pada Allah Bapa di surga. Tapi dia Allah Bapa di surga. Tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Itulah keajaiban Tuhan. Dan kita tidak mampu menyalahkan ini. Memang inilah ceritanya. Kesimpulan. Yesus bukanlah manusia. Tetapi dia adalah Allah Bapa sendiri yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dia bukan keturunan manusia. Maka dia tidak punya silsilah. Artinya dia bukan keturunan pezina. Tetapi jikalau ditilik dari kisah dan tindakannya, dia adalah benar-benar manusia. Misalnya, dia dilahirkan sebagai manusia, dilahirkan. Kedua, saat di kandungan, tidak tahu apa-apa, lemah, tidak berkuasa. Sama dengan manusia biasa. Di dalam kandungan dia tidak tahu apa-apa dan tidak ada kuasa apa-apa. Ketiga, setelah lahir, bertumbuh dan besar sebagaimana manusia biasa. Keempat, dia lapar, haus, merasa sedih, menangis, berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ketakutan sebagai manusia biasa. Kelima, mati sebagaimana manusia biasa mati. Jadi, jika ditilik dari sini, maka Yesus adalah manusia biasa yang mempunyai silsilah. Jadi, siapa manusia yang sama dengan Yesus ini? Tidak ada. Dia mempunyai keilahian, tapi dia mempunyai kemanusiaan. Inilah yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Apakah ini kita salahkan? Kita menganggap diri kita yang benar, otak kita yang benar? Ya tidaklah. Memang itulah cerita dalam Alkitab. Inilah ringkasan silsilah Yesus jika ditilik dari sisi kemanusiaannya. Jangan kita langsung dari Adam dulu. Memang dari Adam sudah seharusnya. Tapi ya terlalu jauh. Langsung saja kepada Nuh. Nuh anaknya adalah Sem. Terus dan seterusnya Abraham. Abraham itu anaknya Ishak. Ishak anaknya adalah Yakub. Anak Yakub ada bernama Yehuda. Jadi Yehuda ini anaknya Peres dan Zerah. Tapi Peres dan Zerah ini bukan dari istrinya. Dari Tamar. Tamar ini adalah menantunya. Peres, Hezron dari sana. Terus sampailah kepada Daud. Daud anaknya adalah Salomo. Adalah anak Daud dari istri Uria. Salomo ini bukan dari istrinya, bukan istri dari Daud, tapi istri Uria. Jadi Salomo ini terus mempunyai anak Rehabeam, selanjutnya sampai kepada Yusuf, dan Yusuf sampai kepada Yesus. Mari kita lihat kisah Nuh. Kisah Nuh lah kita lihat. Dalam Kejadian 9 ayat 21. Setelah Nuh minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi Nuh ini, nenek moyangnya Yesus ini adalah pemabuk. Nah, kita lihat kisah Yehuda. Dalam Kejadian 38 ayat 2, Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Jadi yang tercatat di Alkitab ini anaknya ada 2. Padahal anaknya banyak sebetulnya. Tapi Alkitab mencatat yang 2 ini saja karena ini yang penting.
Yehuda mengambil ayat 6 ya. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Jadi Tamar ini adalah istri tetapi meninggal dunia. Ya, dia 7 karena dia orang jahat, mati dibunuh oleh Tuhan. Setelah meninggal dunia, lalu Yehuda berkata kepada istri itu, menantunya itu Tamar, tinggallah kamu sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Jadi si Yehuda menjanjikan kepada Tamar menantunya itu, Sela menjadi suaminya nanti kalau dia sudah besar, sudah dewasa. Karena suaminya anaknya tadi sudah meninggal. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ayat 12. Setelah beberapa lama matilah istri Yehuda itu Shua tadi. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam. Ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Di ayat 14. Maka ditanggalkan si Tamar lah pakaian kejadaannya. Ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna yang akan dilalui oleh Yehuda. Dia buat begitu karena dilihatnya bahwa Sela telah besar, sudah dewasa, tetapi dia tidak diberikan kepada si Sela menjadi istrinya. Jadi janji itu kayaknya dilupakan oleh Yehuda. Maka si Tamar membuat sesuatu seperti ini. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya si Tamar ini seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berparinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu mantunya. Yehuda tidak tahu bahwa itu adalah Tamar menantunya. Ayat 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, hasil dari perselingkuhan tadi, nyatalah ada anak kembar dalam kandungan si Tamar. Ayat 28. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Jadi Pereslah yang pertama keluar. Inilah nenek moyang Yesus nanti. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang merah kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ya kan? Si Peres ini nenek moyang Yesus ini. Yehuda berzina. Artinya disinilah kelihatan Yehuda berzina, nenek moyangnya Yesus. Kemudian mari kita lihat kisah Daud. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba istri Uria. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu duduk tidur dengan dia. Perempuan itu kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya lah orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan, suruhlah Uria, suami Batseba. Dia ini sedang berperang ini. Si Uria ini berperang di medan perang.
yang sedang bertugas di medan perang datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud pulang dari peperangan, dari medan tempur. Ayat 7. Ketika Uria masuk menghadap Daud, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dalam keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah pulang ke rumahmu, tidurlah di sana." Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat 10. Diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pulang ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan dari pertempuran? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Apa kata Uria? Ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu." Lihat liciknya Daud itu. Dia menyuruh suaminya pulang, yaitu Uria, supaya tidur bersama dengan istrinya. Padahal istrinya sudah hamil oleh Daud sendiri. Supaya nama baiknya si Daud tidak rusak. Begitulah cara dia. Kalau sudah Uria tidur dengan istrinya, hilanglah jejak Daud. Pasti hilang. Orang bilang itu adalah hasil hubungan antara Uria suami Betseba. Tetapi kelicikan Daud ini, taktik Daud ini untuk menutupi boroknya itu gagal. Karena apa? Uria tidak mau tidur di rumahnya, tidak mau ketemu dengan istrinya. Bahkan dia tidur di istana, di depan pintu istana. Dengan alasan, masakan saya enak-enak tidur di rumah, teman-temanku sama di sana bertempur, berperang. Jadi rencana Daud itu gagal. Makanya dia berpikir, bagaimana caranya nih supaya nama baik saya ini tidak rusak. Di ayat 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantan Uria. Ditulis surat. Ditulis dalam surat itu ayat 15. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya adalah lawan yang gagah perkasa. Ayat 17. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria, suami Betseba tadi itu, matilah dia. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa suaminya Uria sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu dibuat menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Itu kejahatan, bukannya direstui oleh Tuhan, tidak. Kejahatan itu bagi Tuhan. 2-12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Betseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Jadi Salomo itu anak Daud, tapi bukan dari istrinya yang pertama, tapi dari istri Uria. Jadi Daud adalah pezina dan pembunuh. Kesimpulan, nenek moyang Yesus, Nuh, pemabuk. Tadi sudah kita dengar ceritanya. Kedua, Yehuda berzina dengan menantunya. Itu nenek moyang Yesus. Ketiga, Daud, pezina dan pembunuh. Jadi dari Yusuf adalah turunan dari Daud, terus ke Salomo sampai kepada Yesus anaknya Yusuf. Kesimpulan, ditilik dari keilahiannya, Yesus adalah Allah yang tidak punya silsilah.
dan bukan manusia atau keturunan pezina. Tetapi jika ditilik dari kemanusiaannya, Yesus adalah keturunan manusia pemabuk, penyindah dan pembunuh. Apa maksud dan tujuan Alkitab hadir di dunia ini? Ada cerita seperti ini. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana cara Alkitab mengajar? Tercatat dalam Alkitab, Allah berkata, Yeremia 25:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mazmur 23 ayat 10 ayat 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pemikiran manusia dengan pemikiran Tuhan beda jauh, bagaikan langit dan bumi. Kita tidak memahami rancangan Tuhan. Kita tidak memahami rencana Tuhan kepada kita. Kita tidak mampu memahami itu. Seperti tingginya langit dan bumi, ayat 10 ya. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir manusia jauh seperti tingginya langit dan bumi. Maka jangan kita gunakan otak dan logika kita untuk menyalah-nyalakan rancangan Tuhan, menyalah-nyalakan kisah-kisah yang telah dibuat di Tuhan dalam Alkitab. Dalam Yesaya 57, manusia segera melakukan kejahatan. Nah, inilah rancangan manusia, keinginan manusia, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan ke mana saja mereka pergi meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Inilah yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Kelakuan-kelakuan manusia yang melawan 10 perintah Tuhan itu, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Untuk membuktikan inilah, Allah menurunkan Taurat Allah yang ditulis langsung oleh jari Allah sendiri, yang sesuai dengan rancangan dan keinginan Allah sendiri, dan yang bertolak belakang dengan keinginan manusia. Jadi 10 perintah Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan manusia. Bertolak belakang itu. Tercatat di dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah Allah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, kedua hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Ulangan 9 ayat 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah sendiri. Jadi hukum Allah itu tidak dipercayakan ditulis oleh manusia, tapi Allah sendiri menulis di loh batu, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ulangan 10 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Ayat 2. Maka aku menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu, kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Jadi Tuhan sendiri yang menuliskannya. Jadi loh itu yang ditulis oleh Tuhan itu ditaruh di dalam tabut. Ayat 3. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu Allah menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan. Jadi loh yang pertama itu pecah karena emosinya Musa marah melihat bangsa Israel menyembah patung lembu yang dibuat oleh mereka disembah. Lalu hukum Allah ini dijatuhkan menimpa patung itu. Patung itu pecah dan hukum 10 itu pun pecah juga. Lah itulah diganti kemudian. Keluaran 40-20. Diambilnya oleh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut.
dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Jadi inilah yang dibawa-bawa oleh bangsa Israel kemana-mana, berperang kemana-mana, tabut ini dipikul-pikul. Sebagai pembanding yang bertolak belakang dengan hukum Allah yang tadi, juga memberikan hukum kepada Musa dengan menyuruh Musa menuliskan hukum ke dalam kitab Taurat yang sesuai dengan keinginan manusia, yaitu Taurat Musa namanya. Jadi Taurat Allah itu di dalam tabut. Lalu Allah menyuruh Musa menulis. Itu namanya Taurat Musa. Taurat Musa itu sesuai dengan keinginan manusia dan sesuai dengan logika manusia. Nah, Ulangan 31, 24, 25, 26. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka ayat 25, Musa memerintahkan kepada orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ayat 26, ambillah kitab Taurat ini dan letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan. Jadi tabut Allah di dalam Taurat Allah yang 10 itu di dalam tabut perjanjian, di dalam tabut. Tapi Taurat Musa yang ditulis oleh Musa itu di samping, berarti di luar, bukan di dalam, di samping. Itu ada artinya. Jadi yang berlaku adalah zaman Musa, zaman Israel, masih berlaku di situ adalah Taurat Musa. Tapi Taurat Tuhan yang di dalam tabut itu belum berlaku. Masih dipikul-pikul. Tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kisah manusia melakukan keinginannya yang bertolak belakang dengan keinginan Allah, berlawanan dengan hukum 10 yang terdapat dalam tabut perjanjian itu, dalam tabut itu, melaksanakan rancangannya manusia. Kemudian tercatat mereka menerima akibat melakukan kehendaknya dan melakukan keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu hukum 10 itu. Jadi dalam perjanjian lama itulah segala kejahatan manusia tercatat. Kejahatan Tuhan besar, kejahatan para nabi dicatat di sana. Contoh, kisah kejahatan manusia seperti kisah Adam, kisah Habil dan Kain, kisah Nuh yang berzina dengan anak perempuannya, kisah Abraham, kisah Yakub, kisah Daud, kisah bangsa Israel yang jahat dan sadis, tercatat di dalam kitab. Itu kelihatan kejahatannya, keburukannya, seperti perzinahan, perampokan, dan pembunuhan. Keburukan itu semua tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Itu menunjukkan betapa buruknya keinginan manusia itu, betapa buruknya kelakuan manusia itu. Lalu kemudian tercatat dalam kitab Perjanjian Baru, Allah mengutus Yesus menjadi teladan atau contoh yang benar melakukan kehendak Allah, yaitu 10 perintah Tuhan. Titah dan 10 perintah Tuhan sendiri yang diberikan contoh oleh Yesus sebagai pelajaran dan contoh bagi kita manusia saat ini. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan dan bukan untuk meminta disembah oleh manusia, bukan. Itulah sebabnya tidak ada tercatat dalam Alkitab perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi dia datang untuk apa? Satu, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedua, menjadi guru dan teladan dan contoh melakukan 10 perintah Tuhan. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan dan minta disembah, bukan. Kenapa di Alkitab dicatat, "Sembahlah aku"? Karena bangsa Israel menyembah patung, mengikuti bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya, menyembah gunung, menyembah pohon-pohon. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka, "Sembahlah aku, jangan itu disembah karena itu tidak bisa memberikan kebutuhanmu." Jadi saudara-saudara, itulah maksud dan tujuan Alkitab ditulis dan kita gunakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.